Halo semua, perkenalkan nama saya Evelyn Natania Santoso dari kelas 7B. Di video kali ini, mari belajar bersama saya tentang materi kerajinan bahan serat tahun ajaran 2021-2022. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian serat alam dengan benar. 2. Mengidentifikasi jenis serat alam secara mandiri. 3. Mendeskripsikan karakteristik serat alam untuk membuat kerajinan dengan baik. 4. Menjelaskan fungsi kerajinan serat alam secara inovatif. 5. Menjelaskan teknik pengolahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan serat alam dengan mandiri, kreatif, dan inovatif. 6. Menjelaskan jenis alat dan serat alam yang digunakan dalam pembuatan kerajinan secara mandiri. 7. Mendeskripsikan prosedur pembuatan kerajinan serat alam dengan tepat. Selamat belajar! Pindai kode QR ini untuk mengakses materi tentang kerajinan serat. A. Pengertian serat alam. Bahan serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. B. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam dilihat dari asal-usulnya dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 sebagai berikut. A. Serat dari daun. B. Serat dari batang. C. Serat dari biji. Dan D. Serat dari buah. Yang pertama ada serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Yang kedua ada serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flag, jute, rosella, hennep, rami, urena, kenaf, dan sun. Serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Contohnya serat dari daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Dan yang terakhir ada serat dari buah. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. 2. Serat dari hewan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. Di bawah ini dijelaskan penggolongannya. A. Serat dari stapel. B. Serat dari filamen. Yang pertama ada serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Yang kedua ada serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. B. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan atau utility. 2. Kenyamanan atau comfortable. 3. Keluasan atau flexibility. 4. Keamanan atau safety. Dan yang kelima, keindahan atau estetik. C. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada menjual produk. Yang kedua, melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk. Dan yang keempat, memperindah penampilan produk. Sekian penjelasan tentang materi kerajinan bahan serat dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.